Islam yang wasat, beragama yang moderat. Kalau Islam pasti agama moderat. Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu agama moderat. Tetapi beragama, beda agama dengan beragama. Agama itu bahasa doktriner, sesuatu yang dari Tuhan. Kalau beragama, menggunakan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kan beda katrok karo katrokan, loh. Ngeletak jenenge katrok, dinggo jenenge katrokan. Kelambi ngeletak jenenge kelambi, dinggo dadi kelambenan. Yasin ngeletak jenenge yasin. Sering diwaca dinggo jenenge yasinan. Tahlil ngeletak jenenge tahlil. Sering dinggo diwaca jenenge tahlilan. Agama dan beragama dua hal yang berbeda. Maka yang diwasatkan, yang wasatiyah itu sikap beragama kita. Karena kebenaran dari Tuhan, maka tidak boleh di dalam beragama kita menempatkan diri kita sebagai kebenaran. Itu inti pokoknya. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa. Tegas sekali ini. Faman syaa fal yu'min. Faman syaa, siapa yang mau di antara kamu, fal yu'min, berimanlah. Faman syaa, siapa sing arep kafir, fal yakfur, kafirlah. Ngono, kowe arep iman ya ngono, arep kufur ya ngono. Urusanmu dewek-dewek. Ini inti dari beragama yang wasatiyah. Tetapi elingo, inna a'tadna lizzalimina naron ahata bihim suratuhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Salam sejahtera. Barangkali ada yang beragama non-Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf sekali, saya tadi malam telepon Kiai Haji Ahmad Soim El Amin siang ini untuk mengisi materi tentang moderasi. Judulnya juga, sehingga mohon maaf sekali tidak sempat menyiapkan slide. Tetapi insya Allah di lain waktu ada slide di acara yang lain yang mudah-mudahan bisa saya kirim ke panitia. Dan saya tentu minta maaf, ternyata setelah saya lihat satu persatu peserta ini senior saya semua. Terma yang menarik dan ini menjadi program besar Kementerian Agama adalah tentang moderasi beragama. Mengapa moderasi beragama itu penting? Karena memang di paruh milenium kedua tahun 2000-an ini berkembang wacana keagamaan yang lebih saya katakan dibawa oleh kelompok lain masuk ke negara kita, kemudian menawarkan konsep-konsep keberagamaan yang cenderung eksklusif, tertutup, cenderung menganggap dirinya yang paling benar dan kelompok yang berbeda adalah satu entitas, walaupun itu dalam satu agama, satu entitas yang harus dimusnahkan, harus dimusuhi, sehingga kemudian kelompok-kelompok yang membawa pemahaman keberagamaan yang eksklusif ini masuk di dalam dataran elit negeri ini, sampai dengan mereka juga menguasai lingkungan-lingkungan di bawah. Kelompok-kelompok kemudian yang didefinisikan sebagai kelompok radikal. Radikal sendiri berasal dari asal kata radix
artinya akar. Teman-teman yang sahabat-sahabat yang selamat datang senior, sahabat-sahabat yang dari IPA mungkin pernah mendengar istilah redikula, akar. Kelompok, kenapa kemudian kelompok ini disebut sebagai kelompok radikal, kelompok akar? Karena mereka memahami agama hanya pada sisi akar agama tersebut, Quran dan hadis. Sepanjang semua yang tidak ada di akar agama tersebut, kalau dalam Islam, tidak ada dalam ajaran agama Islam, maka itu dipandang sesuatu yang baru. Baru dalam terminologi agama disebut bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini kunci Inggris yang selalu mereka pakai untuk menghantam kelompok-kelompok yang berbeda. Apapun masalahnya, mereka pegang dua kunci. Pertama, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah, yang baru itu sesat, semua yang sesat itu di neraka. Kunci yang kedua adalah man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Kelompok ini, kelompok radikal. Radikal itu sekali lagi redikula, mengakar. Hanya memandang sesuatu pada pokok akar agama, dalam hal ini adalah Al-Quran hadis. Maka kemudian istimbatul hukmi yang di luar menggunakan kerangka Al-Quran dan hadis ini, menurut mereka wajib ditolak, bahkan wajib dimusuhi. Nah, karena begitu kuatnya propaganda kelompok ini, mereka masuk di, mohon maaf, kementerian-kementerian. Saya ingat betul di tahun 84 ada program yang waktu itu diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan. Tahun 84, sudah lama sekali, di mana saat itu membuat sekolah-sekolah percontohan di Indonesia yang itu diharapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dalam konsepsi mereka adalah masyarakat tamadun. Tetapi apa yang terjadi? Program yang sebegitu baik kemudian menjadi embrio gerakan tarbiyah. Mengapa mereka menyisir sekolah-sekolah yang bagus? Karena sekolah yang bagus itu biasanya inputnya bagus. Terus yang masuk di mereka adalah keluarga-keluarga yang secara pendidikan bagus, outputnya bagus. Dan gerakan tarbiyah ini kemudian berkembang naik ke level yang lebih tinggi. Ini azan harus selesai ya, alhamdulillah. Ya, Allah. Masuk ke level yang lebih tinggi, kemudian mereka menggarap perguruan tinggi terkemuka, membuat kelompok jamaah. Misalnya di ITB ada Salahuddin, di UGM ada Salman, kebalik ya, di UGM ada Salahuddin, dan seterusnya. Nah, kelompok tarbiyah ini yang kemudian di paruh milenial kedua ini meledak menjadi kelompok besar karena output dari perguruan tinggi yang bagus ini sangat kuat di perguruan tinggi ikatan dinas. Keluar dari perguruan tinggi ini biasanya terserap di BUMN, terserap di instansi pemerintah, sehingga begitu cepat berkembang. Akhirnya apa? Kelompok yang, mohon maaf, dari awal kita sebutkan yang cenderung radikal ini kemudian menguasai terma perpolitikan, sosial, budaya Indonesia. Bahkan satu realitas yang disampaikan oleh seorang YouTuber namanya Raffi Ahmad, bagaimana Ustadz Syafiq Basalamah mencoba meminta waktu untuk ngisi di Range Entertainment. Pertama kali beliau datang membawa uang cash sekarung. Bapak Ibu bisa bayangkan, hanya untuk bisa ngisi di Range Entertainment, manajemennya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mereka datang cash, bayar di muka. Ini kan bedanya mereka dengan, mohon maaf, dengan yang bukan mereka. Pak Kiai Banu Tholib ini kalau datang pulang nggak diamplopi, merengut. Nah, mereka untuk bisa ngisi ngasih duit di muka.
Maka kemudian kita mengingat bagaimana kelompok-kelompok keagamaan yang radikal ini misalnya membuat satu organisasi yang ini juga masuk di seluruh lini pemerintahan, namanya Hizbut Tahrir, yang mereka mengatakan bukan partai politik, namanya juga Hizb, bahasa Arabnya Hizbun itu partai, Tahrir itu kemerdekaan, partai kemerdekaan. Terus menerus kemudian meneriakkan meneriakkan untuk pentingnya dasar negara dirubah menjadi Khilafatul Islamiyah. Di kelompok-kelompok bawahnya, ormas yang murni, ada yang disebut Front Pembela Islam. Dan kita tahu luar biasa, Gus Menteri hari ini sebelum menjadi menteri, menjadi tokoh terdepan yang berani berhadapan langsung dengan FPI. Kemudian ada Thariqul Jihad, kemudian ada banyak kelompok-kelompok ini. Dan ini merasuki di alam pikiran bawah sadar para agamawan dalam hal Islam. Maka penting kiranya kemudian ketika Gus Menteri ini menjadi menteri, yang beliau katakan adalah bagaimana kita berbicara agama itu sebagai inspirasi, bukan sebagai wadah aspirasi. Karena agama sebagai inspirasi, inti seluruh agama itu adalah mengajarkan kedamaian. Inti ajaran Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa basyiro wa nadhiro. Nah, misi profetis keagamaan ini apakah hanya Islam? Tidak. Agama Buddha mengajarkan mengenai Buddhisme, Budi. Agama Hindu mengajarkan mengenai adanya kehidupan lain setelah kehidupan di dunia. Karma, bahwa orang harus berbuat baik, menebarkan baik, karena kalau tidak ia akan mendapatkan karma. Dan karma itu tidak hanya di akhirat, di dunia bahkan mendapatkan karma, balasan jelek kalau melakukan kejelekan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mislaha. Balasan bagi perbuatan jelek adalah perbuatan jelek seumpama kejelekan itu. Ini diyakini oleh agama agama Hindu. Konghucu, di 4 penjuru angin kita bertemu, semua kita adalah saudara. Apatah lagi Islam. Maka beragama tidak semata-mata dipandang sebagai kumpulan daripada aspirasi. Bagaimana kemudian umat Islam yang jumlahnya di Indonesia 80% konon, ini menjadi hitungan-hitungan elektoral belaka. Karena Indonesia ini mayoritas Islam, maka Indonesia harus menjadi dasar negaranya Islam. Beragama yang moderat di dalam konteks, karena tadi dalam konteks teologi Islam, ini memang yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Surat Al-Baqarah itu jumlah ayatnya 286. 286 dibagi 2, 143. Itu rumusnya. Berarti ayat yang tengah-tengah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Satu hal yang menarik di dalam pemilihan diksi di ayat ini, Allah menegaskan bahwa wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah kami jadikan engkau. Allah menggunakan diksi ja'alna, tidak khalaqa. Ini kalau Dr. Solihun ini detil bicara ini. Apa bedanya ja'alnakum tidak khalaqnakum? Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami ciptakan kalian, min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum, dan kami jadikan engkau
Sama-sama ini khalaqa dan ja'ala. Tetapi yang membedakan khalaqa dan ja'ala adalah kalimat khalaqa berarti Allah menciptakan dengan kekuasaan Allah sendiri tanpa campur tangan yang lain. Khalaqa artinya sesuatu yang azali. Kita diciptakan laki-laki dan perempuan bukan pilihan, tetapi azali, asasi, sesuatu yang dari Tuhan sifatnya. Tetapi ketika waja'alnakum, dan kami jadikan engkau, maknanya apa? Sudah ada entitas perantara, sudah ada laki-laki dan perempuan, baru Allah jadikan su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Untuk apa Allah jadikan perbedaan? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Begitupun agama. Allah tidak perlu, Allah tidak menegaskan bahwa agama itu apakah harus moderat. Tidak. Karena apapun agama dari Tuhan itu pasti moderat. Dalam keyakinan kita jumlah nabi ada berapa? Kalau 25 itu berarti penyuluh masih baru. Pak Dr. Solihun, nabi itu ada berapa jumlahnya? Iya, kata Imam Ibnu Katsir jumlahnya ada 124.000. Ya, makanya wajar kalau ada orang baru misalnya mengaku mendapat wahyu dari Tuhan, terus mengajarkan beragama itu, berislam itu harus tahu, beribadah harus tahu artinya. Namanya Ustadz Roy di Surabaya. Maka beribadah yang benar adalah menggunakan bahasa yang dipahami. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sing sembayang wong Cilacap Gusti Allah gede banget. Sing sembayang wong Padang Allah nan gadang gitu misalnya. Tetapi uniknya di Indonesia ini ternyata orang seperti Ustadz Roy pengikutnya banyak. Nah, di Jawa Barat itu ada tukang teratak namanya Tukimin, menyebarkan agama baru, agama Jasun, Jawa Sunda. Saya tidak bisa bayangkan nek nabi ini jenenge Tukimin beli sholawat kan angel banget. Sallallahu ngala Allahumma sholli ala. Pengikutnya juga banyak gitu. Nabi itu menurut Imam Ibnu Katsir jumlahnya ada 124.000. Ya, tapi kalau ada Nabi Tukimin, ada Nabi Roy, ada lagi, itu tidak mungkin karena Rasulullah SAW itu khatamil anbiya wal mursalin. Setelah Rasulullah Muhammad SAW tidak ada nabi lain, sudah ditutup. Jumlah Rasul ada berapa? 25, maning senang teman angka selawis. Rasul itu ada 313. Oh, Mbah Sanu Siddhartha Gautama kuwi Rasul. Ya kan Mbah Sanu, karena banyak Mbah Sanu orang Jawa itu punya agama, mereka menyebutnya Sang Hyang Widiwasya. Oh, Mbah Sanu mbiyen sing ngomongna Sang Hyang Widiwasya pertama Rasul. Bahkan ono orang gelem ngomong Sang Hyang Widiwasya sing ngabangna Lombok. Nah, kan? Mbah Sanu kuwi juga Rasul karena Rasul ada 313. Dari 313 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh para mukallafin jumlahnya ada 25. Nembe selawe Bu, masa selawe baik. Dari 25 nabi rasul yang wajib diketahui, ada nabi utama yang disebut ulul azmi ada 5. Dari 5 nabi ulul azmi ada satu khatamil anbiya wal mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akeh banget. Maka Allah menggunakan diksi ja'alna. Sudah ada nabi, sudah ada nabi dan rasul, sudah ada agama-agama, sudah ada kitab-kitab, sudah ada entitas pembentukan. Maka sekali lagi agama tidak perlu dimoderasi. Harus dibedakan antara agama dan beragama. Karena agama itu pasti moderat. Tidak ada satupun agama yang tidak mengajarkan sikap moderat. Tadi moderasi itu asal katanya moderate, artinya tengah. Bahasa Arabe wasat. Maka kalau yang di tengah-tengah memimpin pertandingan namanya wasit. Seorang yang wasat, seorang yang di tengah-tengah, orang yang memimpin, orang yang mengadili, perlu dia untuk mengetahui segala hal. Maka wasit dibantu oleh
dua orang hakim garis. Islam wasatiyah adalah Islam yang memposisikan dirinya berada pada tengah-tengah. Sikap yang adil. Maka sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang wasatiyah adalah pertama, harus toleran. Karena ngerti jebule agama ki akeh. Wong nabi ana 144.000, nabi rasul ana 313, rasul sing kita ngerti selawe. Maka ia harus punya sikap yang toleran. Toleran itu tasamuh. Inti daripada sikap toleran adalah memahami keberadaan ajaran agama yang memang beragam. Nah, setelah tasamuh, tawassut, moderat, toleran, moderat, berada di tengah, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kanan namanya tatoruf, nggak boleh. Kalau ke kiri, bersikap ke kiri itu maksudnya apa? Alah, orang usah beragama kok angel-angel, kan sekarang ada. Gue ngapa sembelang jengkelat jengkelit gue orang sesuai dengan Quran. Mengkurkan gue ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Itu perintahnya sholat di dalam Quran itu gampang, dzikran katsira, akeh zikire, wasabbihuhu pentasbih maring Gusti Allah bukratan wa asyila. Sing penting esuk tangi turu tasbih, sore-sore tasbih, ora perlu jengkelat jengkelit gue ngapa ngelangel. Nah ini yang banyak diikuti. Itu contohnya Nabi Tukimin itu tadi banyak pengikutnya karena mengajarkan orang usah angel-angel sembahyang. Ada lagi misalnya kelompok yang mengaku Nabi, namanya Ahmad Musodek. Nah, ini Ahmad Musodek mengaku dirinya mendapatkan wahyu, mengaku jadi Nabi, kemudian bikin ajaran agama namanya bukan Ahmad Musodek. Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Oh, ini kan penyuluh-penyuluh sama kepala KUA. Ini di Cilacap masih ada, Pak. Ajaran Qiyadah Islamiyah, Pak. Ciri-cirinya gampang dilihat. Itu tadi, orang usah sembahyang-sembayangan. Sing penting tiru nang Quran, zikir, esuk tasbih, sore tasbih, rampung. Gampang. Orang usah kaji-kajian angel, bayarnya 8 juta wis dadi kaji melebung surga. Nah, ini ajarannya Habib Musodek. Al-Qiyadah Islamiyah. Kemudian apa? MUI menetapkan aliran Al-Qiyadah Islamiyah sebagai aliran sesat. Waktu itu MUI minta ulama untuk menyadarkan Ahmad Musodek. Ulama itu namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Debat karo Musodek, Musa cek Koresan jawab nembeana dalam sejarah, jere Nabi, jere Rasul, debat karo ulama keo. Akhirnya Musodek menyatakan dirinya al-rujuk ilal haq, kembali kepada hak. Tetapi apakah berhenti? Tidak. Kemudian berkembang aliran baru, namanya setelah Al-Qiyadah Islamiyah menyebutkan dirinya Gafatan, Gerakan Fajar Nusantara. Di Cilacap juga banyak. Waktu saya jadi ketua FKUB waktu itu, kita sudah duduk bareng, Gafatar diundang di kejaksaan, tokoh-tokoh agama diundang. Mereka menyatakan dirinya untuk membubarkan diri. Prakteknya masih ada ila yaumina hadza. Di Maus masih cukup kuat, Pak Kiai. Gafatar ini masih ada. Saya tahu di sisa-sisanya. Cilacap Tengah, Cilacap ini masih ada sisa-sisa kelompok ini. Kelompok Gerakan Fajar Nusantara ini. Ini beragama tetapi terlalu ke kiri, tahawun namanya. Kita tawassut, yang ke kanan terlalu ke kanan. Itu tatorruf. Tatorruf kena bahasa kamu segi ya kuwi radikal. Terlalu berlebih-lebihan. Apakah beragama berlebih-lebihan itu boleh? Contohnya beragama berlebih-lebihan. Wong Islam mangsan bulan puasa ora gelem begitu maghrib ora gelem buka. Nyong isi kuat, nyong mengko buka jam 10 bengi. Ada tindakan kita secara fikih kalau orang bepergian jauh di luar 83 km punya rukhsah namanya jamak dan qashar. Lah anu sia ke waktu nyong orang jamak nyong ora qashar, wong apa? Nyong sembayang sing sempurna biasa.
Apakah itu boleh? Boleh dong, itu hak pribadi. Tetapi apakah itu dianjurkan oleh Rasulullah? Suatu saat ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Amru ibnu Ash, putra dari panglima perang kenamaan namanya Amru ibnu Ash. Abdullah bin Amru bin Ash ini seorang yang alim. Bahkan beliau seorang yang salah satu daripada penulis kitab yang waktunya habis ya? Oh belum. Oh ya siap, hanya minum saja dan bukan kopi, tapi nggak apa-apa, ini udah biasa. Dan anu guyon dan orang serius enggak ngapura. Abdullah ibnu Amr bin Ash itu, beliau kalau mendengar wahyu itu langsung dia tulis, dia baca berulang kali. Nah ini standar hafalannya ini sangat hebat, karena Abdullah bin Ash itu begitu dengar, ditulis, dibaca 3 kali, hafal. Bok beda banget karo pakai Aryo, dibaca ping selawe kadang hafal. Langsung hafal ya. 3 kali hafal, sehingga beliau seorang yang hafizul Quran. Karena beliau ingin sekali menjaga hafalannya dalam Al-Quran. Ya cara kadang Pak Solihun lah ya, Pak Doktor Solihun MAG mana. Maka beliau tidak pernah tidur malam. Setiap hari berpuasa. Ya tiap hari puasa. Kalau puasa, sahabat Abdullah ini sudah maghrib nggak mau buka, bukannya kok nek wis ngelih banget sampai buka. Habis itu tadarus Al-Quran, habis itu tahajud sampai pagi, tadarus, subuh puasa lagi setiap hari. Maka kemudian ada sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, ini ada sahabat Abdullah ibnu Amr bin Ash, beliau saking cintanya sama Tuhan, beliau itu tidak beristri. Tidak beristri gue maksudnya bukan orang duwe bojo, orang bojo. Beda kan ya, orang duwe bojo karo orang bojo. Orang duwe bojo bisa randa bisa duda. Nek orang bojo memang sikap dia untuk orang bojo. Bahasa Qur'annya rahbaniyun, mengambil sikap untuk melayani Tuhan sehingga tidak mau pelayanan terhadap Tuhan terbagi. Maka ia tidak menikah, tidak bekerja, semua untuk Tuhan. Kalau di dalam agama Kristiani namanya ada kan di Katolik itu? Pastor. Pastor itu kalau yang laki-laki itu pastor Katolik. Kalau Kristen itu mirip-mirip, ya ulin bojo, ulin duwe anak kayak gitu. Kalau pendeta itu Kristen, kalau Katolik itu pastor atau romo. Nek romo kiai ya ulin bojo mani. Nah, kiai. Nah, kemudian dilaporkan ke Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Abdullah, saya mendengar laporan engkau itu tidak pernah tidur malam. Kayak wong kampung nganten, ora tidur bengi tapi ngrumus neng bengi. Awan ngantuk, mengkantor gari ngantuk alasane. Ya, lapor karo Mbak, aduh Pak Benung ngapurane Pak ki aku anu ngantuk mau bengi terus ngaji padahal terus ngrumus gue asline. Terus kalau berpuasa itu nggak mau dengar maghrib terus buka, padahal kesunatan orang berpuasa itu kan mensegerakan buka, mengakhirkan sahur. Nek sahabat Abdullah ora sahur, bukannya wengi. Terus sholat, tadarus, tahajud, esok ngasih tekan subuh. Betul nggak? Betul ya Rasulullah. Rasulullah menegaskan laisa bihairikum man taraka dunya li akhirati. Kalian bukanlah orang yang baik kalau kalian meninggalkan dunia hanya untuk akhiratnya. Saya Nabi, tapi saya punya istri. Saya memimpin Madinatul Munawwarah. Saya sholat, saya puasa, saya membaca Al-Quran. Artinya apa? Jangan karena kecintaanmu kepada akhirat maka kamu njur orang bojo, orang kerja, orang nyambut gawe, orang ngurusi apa-apa. Tetapi saya hanya berpuasa sebulan 3 kali, ayyamal bid 14, 13, 14, 15. Kalau kurang tak tambahi 2 kali seminggu, Senin Kemis. Maka saya sarankan kepada engkau wahai Abdullah, berpuasalah tiap bulan di luar Ramadan, puasa 3 hari saja.
Wah, saya masih kuat ya Rasul. Sudah tambahi Senin, Kemis, puasa. Saya masih kuat ya Rasul. Bahkan kalau harus berpuasa dahr sebulan penuh tanpa medot sepanjang hidup, saya masih kurang. Saya masih kuat. Cukuplah engkau berpuasa sebagaimana puasanya Nabiullah Dawud alaihissalam. Sebab puasa yang paling utama setelah puasaku, afdalus shaumi ba'di, adalah saumu Dawud alaihissalam, puasa Nabi Dawud alaihissalam. Itu sahabat Abdullah bin Amr bin As kesergepen nyambut gawe, orang uli kesergepen ibadah, orang uli nang Kanjeng Nabi sing umum baik. Nah, itu yang kanan. Nah, kita yang tengah. Tengah itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tadi apa? Bahasa Latinnya moderate, tengah. Bahasa Arabnya wasit, dipakai jenenge wasatiyah, wasat. Wonge wasit, terus jadi Islam yang moderat itu Islam yang wasatiyah. Islam yang wasat, beragama yang moderat. Kalau Islam pasti agama moderat. Kristiani, Buddha, Hindu, Konghucu agama moderat. Tetapi beragama, beda agama dengan beragama. Agama itu bahasa doktriner, sesuatu yang dari Tuhan. Kalau beragama, menggunakan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kan beda katrok karo katrokan, loh. Ngeledak jenenge katrok, tinggo jenenge katrokan. Kelambi ngeletak jenenge kelambi, tinggo dadi kelambenan. Yasin ngeletak jenenge yasin, sering diwaca tinggo jenenge yasinan. Tahlil ngeletak jenenge tahlil, sering tinggo diwaca jenenge tahlilan. Agama dan beragama dua hal yang berbeda. Maka yang diwasatkan, yang wasatiyah itu sikap beragama kita. Berada di tengah karena apa? Itu tadi, dari 124.000 nabi, 313 nabi dan rasul, 5 nabi ulul azmi, ada rasul penutup Rasulullah Muhammad SAW. Itu semuanya adalah dari Tuhan. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayatnya pirambu sangalikur nek ora salah, wa qulil haqqumir wa qulil haqqumir rabbikum, katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka seluruh agama pasti mengajarkan kebenaran. Sugeng rawuh koordinator bidang Gaplek Bapak Kiai Haji Jumari. Monggo. Ya, karena Imamul Gaplewal itu jadi di depan posisinya. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Apakah ia disampaikan oleh satu di antara 124.000 nabi atau disampaikan oleh nabi dan rasul terakhir Rasulullah Muhammad SAW? Karena kebenaran dari Tuhan, maka tidak boleh di dalam beragama kita menempatkan diri kita sebagai kebenaran. Pokoknya sing ora pada karo nyong salah, sing ora pada karo nyong kafir, sing ora pada karo nyong bid'ah, sing ora pada karo nyong harus dihabisi. Itu inti pokoknya. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa, tegas sekali ini, faman syaa fal yu'min. Anu hebatnya ya, ujarku nyong seru banget ya, sana sing ngantuk ternyata ya, kurang seru ya. Faman syaa, siapa yang mau diantara kamu, fal yu'min, berimanlah. Faman syaa, siapa sing arep kafir, fal yakfur, kafirlah. Ngono, kowe arep iman ya ngono, arep kufur ya ngono, urusanmu dewek-dewek. Ini inti dari beragama yang wasatiyah. Tetapi elingo, inna a'tadna, halo, inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Mohon maaf, sering nganggo bahasa Arab gue kena moderasi beragama dalam konsep teologis, jadi ya anu nyong kebetulan beragama Islam, jadi ngapurani ya Pak Kiai Jumari, koordinator bidang Gaplek. Mohon maaf sekali Kiai Kabunganten yang juga
ahli ya, sesama ahli teplek. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kowe arep iman yang ngono, arep kufur yang ngono, urusanmu dewek. Tapi eling, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Nek kowe kok ora gelem iman, nek kowe zalim, aku Gusti Allah kowe wis sedia neraka sing genine mulet-mulet. Wa iyastaghitsu yuhasu bima'in muhli kal yaswil wujuh. Nek mengko nang neraka kuwi njaluk minum, mengko wis tek sediane nang Gusti Allah yuhasu bima'in kal muhli, karo banyu sing isine kaya wesi dicor. Panase kopi njajal, panas. Jajal kopi ya ini jajal ya. Iya kyo orakal muhni lagi. Bima ingat seperti air yang terbuat dari besi yang dicor. Jenengan nate mirsani niku besi sing dicor sing nyeta. Seperti itu airnya yang disediakan Tuhan untuk mereka yang lidzalimina naron. Wa iyastahiyu bil ma'in kal muhli yaswil wujuh. Nek dicekel kayak kia urung dinum, kowe marakna wajahnya geseng, kan saking panasnya. Kita orang pati panas di zaman ini. Bi'sas sarab wa sa'at murtafaqo, itulah minuman terjelek yang ada. Wa sa'at murtafaqo, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Tetapi innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'a ajru man ahsanu amala. Tetapi bagi mereka yang beramal soleh, kami Allah, nah ini kan tawaran saja. Allah saja menawarkan, tidak memaksakan. Kalau Allah mau, seluruh penduduk bumi dan langit ini akan beriman kepada Allah, pasti Allah bisa. Tetapi Allah tidak mau, karena pilihannya itu pada kita. Entitas awalnya pada kita sudah ada, agamanya sudah diberikan kepada kita, cara beragamanya itulah yang kemudian kita yang bersikap. Dalam teologi Islam indah sekali. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghisu yuhasu bima'in kal yaswil wujuh bi'sas sarab wa sa'at murtafaqo. Innal ladzina amanu, sebaliknya kalau kamu kok mau beriman, mau beramal soleh wa amil solehati, inna la nudhi'a ajra man ahsana amala. Kami sekali-kali tidak akan pernah melupakan kebaikan manusia. Tuhan yang maha hebat saja tidak mau melupakan kebaikan seseorang sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Kuwi bedane Gusti Allah karo politisi. Nek politisi kan direwangi berbe tinggal lunga kan lha kan nangke ngrangsel cemantel kayu tiwas wis kesel ditinggal. Lah kuwi enggak politisi. Nyangke ngrangsel cemantel ngono wit tiwas wis kesel ora uli. Ditinggal melayu sih ya. Ya nek kasubag teu politisi apa tuh gue? Utuh, tadi tetep kelingan dia sifatnya Gusti Allah. Tenan bae konjong kan kon mampir kon ngopi maning. Nggih kurang panas ge kamu bae. Alhamdulillah. Orang yang beriman, yang beramal soleh, inna la nudhi'a ajra man ahsana amala. Sekali-kali tidak akan pernah kami melupakan kebaikan orang. Terus ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudran, untuk kelambi putih, min sundusin wa istabrakin muttaqiina fihi 'alal ara'ik nikmat sawab wa hasunat murtafaqah. Bagi mereka yang beriman, karena ini sifatnya tawaran. Allah itu cuma nawarin, itu agama banyak.
Itu nabi banyak, rasul banyak. Nabi, rasul selawe kan sing kita ngerti, wajib diketahui. Nek sing ora wajib diketahui akeh. Wong nang zaman Israiliyat ana nabi jenenge Sam'un, dikenal Sam'un al-Ghazi, itu nabi. Di dalam ajaran Kristiani ada Nabi Matius, Nabi Lukas, Nabi Barnabas, itu nabi. Banyak sekali kalau nabi. Allah sudah sediakan materialnya 144.000 313 selawe 5 ngono iman yang ngono ora yang ngono. Sing ora iman ge mengko tempatmu nak. Sing iman tempatnya sing enak-enak. Ulaika lahum jannatu adnin, mengko arep mlebu mang swarga Aden, tajri min tahtihan ahar yang mengalir di bawahnya sungai. Yuhallawna fiha min asabira min dhahabin, mengko wong-wong nang swarga wong-wong wadon sing nang dunya ora sempat duwe gelang, mengko nang kana duwe belang gede banget rembyang-rembyang sekang emas. Nek wong lanang siapa kesenengane wong lanang beda karo wong wadon. Takon karo Pak Kiai Aryo Subroto, paham? Wong lanang berarti uli apa? Ya uli sing disenengi wong lanang. Wong wadon uli apa? Ya gue sing disenengi wong wadon. Kalung emas sing rembyang-rembyang, gelang sing rembyang-rembyang, kan cukup itu ya. Duit ora butuh duit nang kana, wong ora usah tuku, kepengin salak teka dhewek ya. Metu salak disingkat tulak, metu rambutan disingkat tutan, sayang orang metu jeruk disingkat tujer. Mana jeruknya sih? Gujine telat, metu jeruk sih yo, tujer benyai utuh. Kok kelamit nang apa? Yuhallu min asar wa yalbasuna siyaban hudron. Penghuni surga nanti akan dikasih seragam. Seragamnya warna hijau min sundusin yang terbuat dari sutra. Men sundusin wa istabrokin sing andel men sundus istabrokin muttaqina fiha alal araik, wis ora perlu finger, ora perlu absen pengertiane nang kana, ora perlu teka mengkantor, ora perlu dalah-dalah salaman angkah tuka, ora perlu kaya gue, wis cukup jagong ngasok muttaqina fiha alal araik, ukur layeh tok, ora perlu tanda tangan, ora perlu gawe laporan macam-macam. Ini balasan janji yang diberikan kepada mereka yang beriman. Nah, karena ini al-haqqu mir rabbikum, kebenaran dari Tuhan, maka masing-masing kita pemeluk agama tidak dibenarkan mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di dalam hal menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kewajiban kita hanya dakwah, hanya mengajari. Maka keberagamaan yang moderat adalah keberagamaan yang memberikan peluang kepada kelompok, ajaran, aliran yang berbeda sekaligus untuk terbaik melaksanakan ajaran agamanya. Jangan pernah berpikir, mohon maaf, jangan pernah berpikir bahwa surga itu milik kita saja. Jangan pernah berpikir bahwa surga itu miliknya orang Islam saja. Ini penting, bahwa kita berkeyakinan yang selamat, yang benar, yang masuk surga itu agama Islam. Iya, karena apa? Inna dina indallahil Islam. Harus kita yakin seperti itu. Tetapi jangan kemudian dilanjutkan dengan pernyataan bahwa di luar Islam itu salah dan pasti tidak selamat. Karena Allah sendiri sudah menjanjikan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan kaya rajaban, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Terminologi amanu di dalam Al-Quran berbeda dengan terminologi amanu di dalam konsepsi kita.
akidah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syaratnya wong iman yang enang akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan syahadat kisit, Islam kisit. Ya kan? Nek iman kok ora syahadat, imannya ora sah. Tetapi di dalam ayat ini tegas sekali innalladzina amanu. Sungguh orang-orang yang beriman. Beriman itu percaya adanya Allah, percaya adanya kekuatan lain yang menggerakkan kita, menggerakkan bumi. Gusti kang murbeng dumadi. Biyen durung ana wali songo pernyataan itu. Sudah ada pernyataan ini. Dulu Islam belum sampai di tanah Jawa, tetapi sudah ada pernyataan Empu Sutasoma. Empu Tantular di dalam kitabnya Pupuh Sutasoma. Apa pernyataan beliau? Siwa Buddha Tanhana Dharma Mangrawa. Siwa Buddha Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Ki urung ana ayat kiye niki lho. Urung ana Quran tekan Jawa lho. Kalau melihat periodisasi waktunya, karena Islam turun Rasulullah abad berapa ya? Abad ke 6, 621 Masehi, abad ke 6. Apakah abad ke 6 Islam sudah sampai ke Jawa? Belum. Apakah sudah ada Majapahit? Majapahit awal sudah ada pada periode Sutasoma ini. Bahwa kemudian abad ke-7 menurut catatan sejarah di dalam bukunya Buya Hamka, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Islam sudah datang ke Jawa dibuktikan dengan adanya prasasti Fatimah binti Maimun di Gresik. Tetapi kalau kita melihat sejarah yang paling tua yang bisa dilihat sampai sekarang, Islam di tanah Jawa itu pada kurang lebih abad ke-12-13an. Ketika Majapahit masih berkuasa, karena Majapahit itu hilang abad ke-15. Itu kan ada Candra Sengkala di Masjid Demak itu. Sirna ilang kertaning bumi, kayak gambar ula, gambar gue Candra Sengkala tahun itu. Sirna ilang kertaning bumi. Sirna gue bahasa Jawa kuno maknanya 0, ilang Jawa kuno maknanya 0, terta maknanya 5, bumi artinya siji. Sirna ilang kertane bumi 0051 menjadi tahun 1500. Berarti Majapahit hilang menjadi Kesultanan Demak Darussalam itu tahun 1500. Nah, periode-periode awal karena Majapahit itu cukup lama, memang betul. Kalau kita misalnya ke Gresik atau ke Giri, di sana ada makam Sunan Giri siapa? Syekh Ainul Yakin. Ainul Yakin itu di sana tahunnya 1324 Masehi. Berarti periode Demak periode Majapahit awal, Demak belum berdiri. Sudah menjadi kerajaan. Giri sudah menjadi kedaton. Kedaton itu tempat raja, tempat raja. Giri sudah menjadi kerajaan waktu itu. Tetapi belum mendapatkan gelar kesultanan sebagaimana Majapahit. Karena Sultan Majapahit itu pada periode Sultan Abdul Hamid di Kekaisaran Turki Utsmani diberi tanah perdikan, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan, ada kerajaan agamanya Hindu-Buddha, agama resminya Siwa Buddha. Datang seorang yang ia sebagai pemegang penyebar agama Islam, diberi tanah perdikan. Wong Islam, wong selam bahasanya, wong selam manggono ning kono. Tanah perdikan, tanahmu bebas pajak, orang tak tarik pajak. Sampean silakan mengatur sendiri, pokoknya jadi kasubagte udewek manah nangkan orang apa wis bebas. Orang perlu setor karo nyong kayak umpamane lho piye ini ngapurane iki umpamane. Itu tanah perdikan diberi wilayah merdeka sendiri pada periode Majapahit tahun 1325 itu. Dan periode ketika Empu Tantular menulis Sutasoma ini abad sebelumnya sudah ada kalimat Siwa Buddha Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa. Siwa Buddha Buddha dan Hindu. Siwa itu kan dewanya agama Hindu, Buddha Siddhartha Gautama. Dua-duanya menyatu, bineka berbeda-beda, tunggal ika tetapi sama, tetapi satu. Tanhana Dharma Mangrawa, tidak akan celaka orang yang melakukan kebaikan, tidak akan sia-sia orang yang melakukan kebaikan. Ini innalladzina amanu walladzina hadu.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, terminologi iman sekali lagi dalam konteks Al-Quran adalah mereka yang percaya pada Allah, iya, percaya pada utusan, percaya pada hari akhir, qada dan qadar. Walladzina hadu. Kalau tidak ada kalimat ini, mungkin penjelasan kata yang awal itu menjadi tidak pas. Tetapi ada kalimatnya walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Kan berarti udah wong Islam toh ketika bicara iman di depan. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Yahudi kuwi sapa? Yahudi ya keturunan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim kagungan putra kalih, garwane sekawan. Putra pertama kagungan putra jenenge Ismail, saking garwa kaping kalih. Garwa kaping kalih namanya Siti Hajar. Sering diwadani nang Kiai Jumari, wong Hajar kan artinya watu, mulane wong ireng tua kayak watu gitu loh. Ya yang cantik, yang hitam itu yang cantik, karena Hajar ini dari Al-Qibti, putri dari Mesir. Jadi orangnya cantik tapi kulitnya hitam, namanya Hajar. Punya anak namanya Ismail. Ismail itu bahasa mana? Bahasa Ibrani, Hebron. Yismaileh. Bahasa Arabnya Ismail. Yisma itu mendengar, ileh itu Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Karena ketika punya anak Ismail diperintahkan oleh Tuhan, "Hai Ibrahim, kalau kamu sudah tua, ajaran kamu tidak punya keturunan, maka ajaran tauhidmu hilang. Harus punya keturunan." Loh, karo aku wis tek tembak nal bengi tapi ora dadi Gusti. Yang golek sing anyar. Nah, golek sing anyar niku jenenge Hajar. Awal-awalnya ini cerita. Awal-awalnya Syarah itu marah. Karena apa? Kasih sayangnya hanya tercurahkan kepada Hajar. Nah, nang Nabi Ibrahim, ngerti wong wadon kuwi senenge gelang, anting-anting, kalung, tumbasakan gelang, anting-anting, kalung emas lah gue. Mulai nang swarga mben uliah gue punyai ngapurane lho, punyai ngapura, banget ngapura aja gue. Temenan ilang, kesuwe ilang. Tapi mbak kagungan putra kesuh maning wong genah wis nggarwa 80 tahun ora kagungan putra. Lah kagungan putra kan diiplok-iplok bae ora rampung-rampung, domplong-omplong terus kowe kan kesuh. Lah kesuh gari kon lunga, gan ulih bareng gari kon lunga. Ya wajar bae sih ya biasanya ya nek anu kaya gue ya ribut ya. Lunga, kuli lunga adoh sekang Hebron. Nabi Ibrahim itu kan Hebron. Hebron itu Palestina sampai ke Bakkah. Jalan naik unta dari Hebron ke Bakkah. Jaraknya dalam Google Map itu 1497 kilo. Arep 2000 kilo. Berarti nek Mekah kan 6000-an kilo. Ya Cilacap, Jakarta, Cilacap, Jakarta, Cilacap, Bandung. Nah, bolak-balik guys no. Itu jalan itu Nabi Ibrahim. Berhenti di padang yang tandus namanya Wadi Bakkah. Disebut Bakkah karena itu disebut padang tangisan. Kenapa padang tangisan? Cara nake gonjin buang anak kayak gue lah. Cara pakai salib gue gonjin buang anak. Lah gue bahasa Bakkah. Karena di situ itu tempatnya tangisan. Kehidupan tidak ada, pepohonan tidak ada, lumut mati, kewan nang kono mati. Tetapi tempat yang kering kerontang, tempat di mana itu tidak ada kehidupan karena didatangi oleh orang soleh, orang yang mukhlis yang namanya Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar kemudian menjadi mubarakan yang diberkahi. Siki menjadi negara kaya raya namanya Makkatul Mukarramah. Jangan lupa itu dulu Bakkah namanya, padang tangisan, bukit tandus tangisan. Sekarang menjadi Makkah karena kedatangan orang suci, orang bersih. Nah terus garwo sing suwe, wong ditinggal suwe, kondur kagungan putra jenenge Ishak apa? Yakub. Nabi Yakub kagungan putra jenenge Nabi Ishak. Nabi Ishak kagungan putra rolas, ana sing jenenge Yahuda, ana jenenge Binyamin, ana sing jenenge Yusuf alaihi salam. Lah Nabi sama mikir Yakub, Nabi Ishak kuwi duwe hobine Nabi Ishak itu setiap malam puter-puter keliling kota, keliling Korea. Senenge mlaku bengi kue bahasa Ibranina Israileh. Paham ya? Asal kata Bani Israel Israileh. Isra kue mlaku bengi, ileh golek ridone Gusti Allah. Mulane ge punyai mimah sing sering ngaji Isra Mi'raj. Isra di dalam lisanul Arab
asal katanya saro, wa maknuhu sirul laili mutlaqon. Isra maknanya jalan, artinya jalan di waktu malam secara mutlak. Lah kuwi Nabi Bani Israil kuwi sekang kalimat Isra ileh dikenal Israil, duwe anak jenenge Yahuda duwe keturunan nyebutkan dirinya Yahudian, mulanya disebut bangsa Yahudi. Neng Nabi Isa keturunane Nabi Ishak pada keturunan Nabi Ibrahim. Sekarang keturunan lewat jalur Imron. Terus tekan Maryam, tekan Isa. Kenapa disebut Isa? Itu Nasrani karena lahirnya di sebuah provinsi yang namanya Nazaret. Tempatnya di bukit Golgota. Itu tempat lahirnya Nabi Isa. Di dalam Al-Quran, Golgota ini disebut dengan Baitul Lahm. Titike baitun gue umah, lahmun gue daging. Kenapa disebut umah daging? Sebab kandang wedus. Innalladzina amanu walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi keturunannya Nabi Ishak tapi sing sekang Yahuda. Terus wan Nasoro lan wong Nasrani Nazaret, jane udu Nasoro yang suruh Nasron wa mansoron fa huwa nasirun, udu sing kaya kuwe asal katanya Nazaret. Dadi Nasrani terquran Nasoro, Z nek nang Ibrani dadi syud nang Arab Nazaret, dadi Nasro wan Nasoro wasobiin. Niki sobiin kuwi apa? Sobiin iku ai al adyanu qabla al fatrah. Jelas niku teng Imam Jalaluddin Asyuti, tafsir Asyuti, tafsir Jalalain. Agama-agama sebelum adanya agama-agama itu. Berarti cara nangkene sobiin gue pantes-pantes ya kejawen gue lah. Anak Katoloco, Darmo Gandul, Sabto Darmo, Honggo Dento. Itu kan karena itu agama asli budaya Jawa. Sebelum adanya agama-agama luar. Kalau agama Hindu dari luar, agama Buddha dari luar Jawa, agama Islam dari luar Jawa, agama Nasrani dari luar Jawa. Agama sebelum ada mereka disebutkan secara sosiologis dengan nama agama Kapitayan. Nate mirip. Wong nang KUA nang agama Kapitayan. Alah, wong agama kan sing penting percaya. Ora perlu angel-angel ibadah sembahyang salat apa, sing penting percaya jenenge Kapitayan. Puasa kula kathah teh sih tiang-tiang Kapitayan niku Jawa Tulen, Jawa asli. Puasa kan intine menahan diri. Kuwi ya penjelasannya kayak Pak Kiai Banu, salat as-shalatu ay doa. Salat kuwi kan sing penting donga, zikir karo Gusti Allah. Ora perlu jengkelajari sing penting donga, zikir karo Gusti Allah. Itu kan agama Kapitayan itu. Puasa kan intinya menahan diri. Sing penting yang biasanya ngerokok, orang ngerokok. Lah gue ya puasa yang nggawe rokok tapi ngerokok bingung gini siang ngele gue nasana. Kapitayan itu bahasa Arabnya wasobiina. Agama-agama qoblal fatrah, agama-agama sebelum datang agama sing asli, agama pokok. Lah gue sing nyebut Sang Hyang Widiwasa, dan ini mohon maaf, hebatnya Wali Songo. Istilah-istilah mereka banyak dipakai dalam istilah kita. Misalnya santri. Apakah santri istilah dari Islam? Enggak lah. Kayak pakai Banu guling ngaji anu golet-golet. Santri, salikun. Alah anu golet-golet. Santri itu aslinya dari bahasa Jawa asli. Bahasa Hindu. Asal katanya sastra. Sastra itu kitab suci. Orang yang belajar kitab suci namanya sastri. Orang yang suci tindakannya namanya santi. Nah, makanya di Cilacap ada seorang santi, bergelar santi tapi sudah meninggal. Namanya Al-Maghfur lah, nek cara kita ya. Neng kana ya suwargi prajina santi tukul waluyo. Itu agama orang Buddha itu. Santi itu orang suci. Nah, menkon kepenak sastra nang kene Quran. Sing ngaji Quran jenenge nang kana sastri, nang kene
santri. Tempat nggo ngaji sastra, tempat sastra jenenge pasatrian. Nang kene jenenge pesantren. Kan dimirip-mirip iki lah. Tempat ngibadahe wong Hindu jenenge hanggar. Nang kene jenenge langgar. Loh, penyuluh malah madani salat kok dilanggar kayak kadang. Ora apa-apa wong kowe manganut transi hebate para wali songo ini. Salat angel ambe Jawa sembahyang menembah marang Sang Hyang Widi sembahyang digampang sing kepenak bulan-bulan Islam diapal angel banget Muharram terus Safar terus Rabiul Awal maning nek asline irtiba al awal al irtiba as-saniyah Rabiul saniyah Jumadil Awal Jumadis saniyah Rajab Sya'ban angel. Lah wong Jawa dadine surah, Safar, Mulud, Bab Mulud, sebetulnya Rajab, Sadran, puasa, Syawal, Apit, besar. Itu kan main gampang. Nah, wasabiina dan orang-orang sabiin catatannya tegas man amana billah sepanjang mereka beriman kepada Allah wal yaumal akhir dan beramal soleh wa amila solihan. Man amana billah wal yaumil akhir sepanjang mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan kepada hari akhir wa amila salihan dan mereka beramal soleh terus fala haufun alaihim maka tidaklah perlu mereka berada dalam ketakutan walahum yahzanun dan tidaklah perlu mereka berada dalam kecemasan. Beragama yang moderat ini adalah kalau itu menyangkut kebenaran, serahkan sumber kebenaran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes, benaran gue sekang Gusti Allah al-haqqu mir rabbikum faman syaa omongi angel nyong wis ngomongi sing jenenge dakwah gue kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tingkatan-tingkatan menurut Kiai Ali Maksum. Tingkatan-tingkatan dakwah nggo wong sing umum, wong sing ora mangsudan, kowe bil hikmah, diwehi contoh. Ari uswatun hasanah kabeh bisa, tapi mau'izatul hasanah absen jam itu kudu mlebung kantor nek sing nyontoni wong Majenang kuwi kan luar biasa berarti Kang Majenang jam 5 ya kene ya tekan kene jam 7 dadi arep ngomahi wong Cilacap sing keri gampang kuwi jenenge uswatun hasanah ora ana alasan anu mambengi anu tes lembur apa maning mambengi tes ngrumus ora ana alasan nah, uswatun hasanah. Yang kedua terus kalau kemudian wis dicontoni si ora maksud-maksud apa yang kedua wal mau'izatil hasanah diomongi dinasehati poesi dinasehati angil wajadilhum billati ajak debat suruh dia untuk menyampaikan argumennya kita sampaikan argumennya tetapi sekali lagi billati hiya ahsan dengan cara yang baik maka menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kemudian kerangka menegakkan moderasi beragama itu dengan amal ma'ruf nyambi mungkar. Urusan kita wis paham kabeh kemendane insyaallah. Saya kira ini karena beliau sudah duduk di sini artinya waktunya sudah habis. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqil amin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.